bentuknya tuh gede kayak beruang kutub, warnanya putih, tapi matanya merah, nyala. Di situ gue langsung sejadi-jadinya teriak, langsung minta ditutup. Ih, itu suara apa? Mana nggak ada suara apa-apa. Kok gue yang denger? Selamat datang di channelnya Pio Aldila di konten Cuap Cuap ID. Cuap Cuap ID. Gak cuap? Nggak ID. Yo, Emang kali beneran ini gitu ya? udah ada pasangan suami istri nih, Pak Sutri. Pak Sutri. Hari ini gue mau membahas tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami kedua pasangan Pak Sutri ini nih, yang mungkin sekarang juga masih mengalaminya ya. Agak beda sebenarnya podcast kali ini. Gue belum ngomong kali ini. Rasanya. Boleh. Tadi sebelum mulai aja, apa sih ini namanya? Apa sih kalau di badan tuh? Yang kayak waktu di dalam tuh, dalam rumah lu kayak cudut gitu. Oh, ngedet gitu. Sebelum mulai tadi. Sekarang Enggak, tangannya. sudah mulai kencang. Kenapa selalu dia ya? Saat kita lagi ngomongin kayak gini tuh selalu dia yang kena gitu. Maksudnya lebih sensitif gitu. Nah itu makanya kan dibilang dia Ada lebih, apa ya? lebih sensitif kalau begitu-begituan. Asal jangan sing maung keluar aja. Disebut dong. Disebut. Disebut dong. Enggak lah, aman. Udah gue bilang kok. Ini teman gue semua. Kalau emang mau lawan yang belakangnya aja. Gitu. Ini teman gue baik-baik. Jadi gak usah diganggu lah. Ini teman ya baik-baik lah gitu kan, maksudnya nggak gimana-gimana di sini. Gitu. Dia juga yang jagain sini juga, maksudnya yang ngeprotek keluarga inilah dari ancaman luar gitu. Ya gue tau lah dari gue temenan sama lu kan dari Orok. Iya. Kita nggak minta gitu, tapi ya gue nggak tahu ya di atas gue gitu ya turunan gue. Kita nggak minta, tapi ketika dia bukan bekerja ya, ketika dia melakukan itu untuk melindungi ya sah-sah aja sih. Ya silahkan aja gitu kan, kalau emang itu tujuannya baik gitu. Mungkin dengan cara itu mereka berpikiran ya cara gue ibadah gitu kan, gue berbuat baik nih sama orang nih gitu, Nah sama manusia nih gitu. Karena emang ada yang berbuat baik sama manusia, ada yang berbuat jahat sama manusia kan. Mungkin ini salah satu yang berbuat baik gitu. Ya monggo aja sih, sah-sah aja. ya mungkin memang terlalu bini gue aja yang terlalu sensitif soal begini-beginian. Iya ya. Nah itu posisi gedung udah mati nih, lampu segala macam udah dimatiin sama security. Karena kan kalau zaman corona gini rata-rata yang kayak di gedung-gedung itu pulang jam 4, pulang jam 3, Pulang cepet lah ya. pulang cepet ya. Nah itu udah posisi udah off semua nih, cuma lift aja yang masih nyala karena masih ada beberapa PT yang masih masuk. Terus? Ya. Jadi ini posisinya nih gedung, kalau gue masuk dari lobby, sebelah kiri ada lift, sebelah kanan ada lift. Cuma tengah-tengahnya tuh kayak ruang, ya ada ruang lah di tengah-tengah tuh kayak resepsionisnya di tengah-tengah situ. Kanan kirinya ada lift gitu kan. Nah gue ambil karena ke kiri dulu kan liftnya, karena PT-nya ada di lantai 2 sebelah kiri nih. Gue ambil yang di kiri. Gue buka dong, gue pencet kan, pencet nyala, teng, akan ketahuan tuh lift mana yang bakal kebuka, gitu kan. Gue lift yang ini nih ya kan. Oke, gue tungguin depan pintu situ. Tiba-tiba bunyi, Ting nong. ting nung, ya, bener tuh bunyi kan.
nggak bunyi, ada tinglungnya sih, cuma ting doang. Ya udah, durasi. Ting, iya. Nah, ada ting. Tapi yang kebuka bukan tempat gua duluan. Yang kebuka yang sebelah kanan seberang. Jadi kan gua kebatas sama yang resepsionis. Nah, yang di kanan ada ini. Iya. Itu kebuka tuh. Terus? Tapi 2 pintu yang kebuka Sekaligus. Jadi pintu yang ini sama pintu yang ini. Iya. Gua di sini dong. Iya. Ya kan. Udah. Gua ngelihat ke sana kan karena pintu gua belum kebuka. Di situ masih tulisannya masih lantai 4. Di gua nih. Di gua masih lantai 4. Yang itu kebuka kan. Gua ngeliat kanan. Ngeliat ke kanan kan. Pas gua ngeliat ke kanan, pintunya kebuka, tiba-tiba ada yang lari tuh bocah. Bocah nih, bentukannya bocah nih. Set, lari kenceng banget dari lift 1 ke lift yang kebuka salah satunya nih. Seberang-seberangan, ya kan? Set. Wah, di situ kaget dong gua. Gua langsung buru-buru ini untuk naikin. Naikin. Wah, itu apaan yang tadi gua lihat ya? Udah akhirnya pas kebuka pintu lift gua naik buru-buru. Oh, lu tetap naik yang lift lu? Iya, gua naik karena kan gua masih harus ngambil barang yang di atas kan. Udah sampai di atas, di PT yang gua tuju ada satu yang jaga kan. Mas, di sini ya, katanya. Iya, ambil. Ya kan gua bilang nih sama bapaknya, Pak tadi ada anak kecil lewat di lift katanya. Seriusan Mas, katanya. Iya. Mati. ada anak kecil lewat di lift Pak. Oh ya udah Mas, tunggu saya sebentar ya. Saya kunci dulu. Saya juga takut kalau ada anak kecil gitu. Akhirnya turun ke bawah, gue berdua tuh. Gue turun ke bawah berdua. Nah di lift itu sama si bapak security itu. Ya bisa dibilang bukan security, OB. Ya OB lah. Ya, pokoknya orang yang di situ. Iya orang yang di situ kan. Gue masuk lift berdua. Mas bener Mas tadi ngeliat ini. Iya Pak. Sumpah demi Allah, saya kagak bohong ini, saya badan saya langsung merinding gue. Sampai turun di bawah, ya kan. Nah pas kita kebuka tuh pintu, ada anak kecil di depan. Alah Pak. Terus. Itu kebuka di lantai berapa? Udah dasar? Apa? Udah di lantai dasar? Di lantai dasar itu, di lobby nih. Apa sih kalau dibilangin GF? Iya kayak ground floor. Dan di lobby kan. Udah itu pas banget yuk, pas gue kebuka pintu, di bawah gue nggak terlalu ngeliat, cuma bapak-bapaknya pas di tengah kan, astagfirullahaladzim dia tutup lagi itu pintu, ya, dia tutup lagi deh pintu, gue belum ngeliat katanya, mas lihat belakang aja mas kata dia, gue begini sih gue karena pas dia lagi teriak begitu, astagfirullahaladzim, gue langsung begini gue refleks, karena gue tahu nih bukan ini nih gue refleks tuh kata, nah akhirnya pas dia tutup pintu, Pak kan tapi saya mau keluar nih gue bilang. Tapi menurut depan ada begitu, saya juga takut ya gimana ya. Kita naik lagi aja yuk katanya. Dia naik lagi. Terus akhirnya lu naik. Akhirnya gue buka lagi yuk. Akhirnya gue buka tuh, ya kan. Jadi lo bapaknya mencet tutup, belum mencet buka. Iya. Tutup. Ini bapaknya takut yuk. Gue juga takut sebenarnya kan. Nah udah gue buka. Udah Pak, nggak ada apa-apaan Pak. Udah. Pas gue buka, bener nggak ada apa-apaan tuh. Wah itu gue kabur sadadanya. Bapak-bapaknya juga ngikut gue lagi sampai jatuh-jatuh dia. Ya kan? Ngomong ke security tuh, bapak-bapak teriak, Pak tadi ada anak kecil Pak. Gue mau bodo amat, gue masuk mobil, gue kabur. Gue cabut, nggak ada sadadanya gue. Itu baru banget kemarin itu, sumpah. Gue ngeliat. Itu lo malam. Oh iya lo kan kerja sampai malam. Iya. Siang sampai malam ya. Itu yang posisi yang ada orang men. Iya. Itu posisinya yang ada orang. Kalau yang waktu itu gue sendiri, posisi nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Iya, gue pernah cerita ya. Iya. Yang gue ceritain lagi nih ya, udah. Jadi kalau yang waktu itu, ini satu PT ini kalau misalnya masuk harus dibuka pakai akses dari dalam kan, ya kan? Pencet itu baru kebuka pintu kan. Dan ini gue bisa ngebuka. Pas gue ngebuka, ya kan? Barang udah ada di resepsionis, gue bilang kan sama mungkin orangnya di atasnya yang nungguin. Bang, ini barang gue ambil ya katanya. Nah yang di atas jawab, ya kan? Yang di atas jawab nih, iya ambil aja dek. Oh nyebut nama lu? Iya tahu nama gue, ya makanya gue pikir kan itu si
aduh namanya gue lupa lagi. Ya si itulah. Ya Yang bertugas apa? Bang Nasir kalau nggak salah. Ya. Bang Nasir tuh. Terus dia suka ngasih barang ke lu gitu kalau lu mau pick up. Dia biasanya yang nungguin kantor sampai gue datang gitu. Nah udah gitu, udah kan gue tanda tangan, gue keluar dong. Gue buka aksesnya, baru gue bisa keluar kan. Tiba-tiba pas gue mau masuk mobil, Bang Nasir lagi, ada orang nih lewat, ya kan naik motor, dan ternyata itu Bang Nasir. Ya. Terus Bang Nasir yang di Ya kan, gue bilang, Bang Nasir, ini barang saya ambil ya. Gue bilang begitu kan. Nah tiba-tiba gue diem dong abis gue ngomong kayak begitu. Ya udah deh, ambil aja. Bang, ini tapi kok pintu bisa saya masuk ya? Loh iya ya, lu ngapa bisa masuk? Kan aksesnya ada di gua deh bilang kan. Tadi bisa masuk bang. Oh mungkin gak keinginan kali katanya. Gak ngelok kali. Gak ngelok kali kan. Nah cuma gue ngomong lagi kan ke Bang Nasir, Bang, tapi maaf aja nih. Tadi gue ngomong, gue bilang, Bang, ini barang gue ambil ya. Di atas ada yang jawab bang, Pak nyebut nama gue pun. Iya deh, ambil aja barangnya katanya. Seriusan lu kata dia. Suara demi Allah, ini makanya gue bisa masuk bang, gue bisa ngambil nih gue bilang. Lu pas ketemu Bang Nasir di mana? Di bawah? Di luar yo. Maksudnya? Dia juga bingung nih. Gue udah keluar dari kantornya dia nih. Dia aja bingung, kok gue bisa masuk? Padahal itu kan harus pakai akses, ya kan? Ya kalau dari luar harus ada kartu, ya kan? Nah ini gue bisa masuk dari mana kan? Udah gitu pas gue ceritain itu ada yang jawab. Pas gue bilang ngambil barangnya, seriusan lu? Gue sendirian di sini kagak ada sama-sama. Tapi Bang Nasir ada dua dong. Nah itu dia yang jawab tuh siapa? Nasir apa bukan? Gue bilang, ya udah dah, barang lu ambil aja. Gue mau kunci pintu. Gue juga mau pulang lah. Masa gue ditemenin Wah itu kejadian epic sih. Kejadian gue saat gue ngurir. Masih banyak sih sebenarnya. Tapi kita kasih kesempatan buat Tita lah. Buat Tita. Coba Bu Tita. Punya pengalaman mistis apa? Banyak. Apa contohnya? Yang langsung dialami sendiri lah. Oh dialamin sendiri. Dulu waktu SMA kelas 1. Jadi pas banget mau tahun baru, malam-malam ceritanya lagi mau tidur. Nah dari kamar itu kan dulu kalau kamar di rumah mama tuh dulu depannya kalau udah begitu merinding guys. Gue udah dari tadi. Oh iya. Jadi jendela gitu masih yang, tau gak sih yang bentukannya yang dibuka pakai besi tuh yang begitu, yang kayak di kamar Bi. Ya kayak gitu. Nah itu tuh tahu-tahu angin seliweran, padahal itu posisinya ketutup. Dan itu hording tuh kibas-kibas. Pas gue lihat masih ketutup. Terus pas tidur lagi tuh ngerasa kayak ada ular jalan di badan gue. Pas gue bangun nggak ada. Terus akhirnya gue pindah dong ke bawah. 2:30 pagi guys. Oh, iya, guys. Obrolan kita ini terus. Pindah ke bawah tidur sama mama kan, nggak bisa tidur. Kayak ada yang pengen masuk ke badan tuh tapi gitu? Gue nolak. Iya. Akhirnya pas subuh dibikinin sama kakak waktu itu, kakak gue yang cowok, dibikinin air yasin. Dan nggak bisa masuk, langsung muntah. Nah dari situ gue katanya nggak sadar sampai sekitar jam 9 atau jam berapa gitu, nggak sadar. Akhirnya dipanggilin tukang urut katanya yang bisa ngeliat. Oh bukan tunanetra? Bukan. Terus pas dipanggilin itu gue langsung narik si ibu-ibunya itu langsung begini sambil melotot. Tapi nggak ngomong apa-apa. Udah dari situ sempet sekitar semingguan kayak orang nggak bisa mikir. Jadi lu ngajak ngobrol juga gue nggak bakal nyaut, udah diem aja kayak orang begini. Sempat nggak masuk sekolah kan 2 mingguan, sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Lu tahu cerita ini? Nggak tahu. Baru tahu ini. Kita sama-sama nyimak. Aduh nyimak. Nyamuk. Oh nyamuk. Ya dari situ pas banget malam tahun barunya nih langsung.
pas tahun barunya itu kan anak-anak di rumah biasanya pada mau tahun baruan kan, pada bikin kayak bioskop gitulah, layar tancap ceritanya. Terus gue diajak, sebelum diajak tuh pas banget di arah rumah gue tuh pintu kebuka, langsung genteng rumah orang. Nah di situ tuh ada sosok, sekalinya gue ngelihat bentuk nyata hantunya itu, sosoknya kayak beruang kutub tapi matanya merah. Iya, gue belum pernah ngeliat begitu. Kayak beruang kutub matanya merah. Bentuknya tuh gede kayak beruang kutub, warnanya putih. Kan putih kan kalau beruang kutub, tapi matanya merah, nyala. Di situ gue langsung sejadi-jadinya teriak, langsung minta ditutup. Itu suara apa? Mana gak ada suara apa-apa? Kok gue yang denger? Gue gak denger apa-apa. Ada yang Abi. Tadi yang gitu. Oh iya? Tolong. Lu denger gak? Enggak sih. Gue juga gak denger. Lu denger bro? Oh, kalau gue denger sendiri gue nangis nih. Sumpah, gue gak denger apa-apa loh. Asal kali. Oh iya, asik kali AC ya. kali ya. Iya. Ya udah. Tapi saya merinding pak. Iya sama, ini juga udah merinding. Merinding disco. Iya. Dan kalau mau cerita di rumah mah banyak lagi. Kalau cerita di rumah mama di Celduk Indah, itu lebih parah lagi, banyak. Segala kepala, segala paha. Lutut, kaki, head, shoulder. Itu sih pengalaman yang benar-benar Dia sekali kayak gitu sekalinya. ya? Lagi cerita-cerita, tiba-tiba itu suara apa? Ya orang keberasat nih di kuping gue sebelah kanan. Ayo Kanan gimana? doang? Kanan. Itu stereo loh headsetnya, Iya. kanan kiri loh. Ya gue sih sebelah kanan gue siapa? Ya kalau lu dengerin di sebelah kanan, berarti sebelah kanan gue juga dengar. Iyalah. Iya, sebelah kanannya ada juga dengar lah. Terus gimana dong? Ya orang ini di mic sini. Hah? Di mic nih. Lu nggak dengar? Kameramen denger gak? Suaranya gimana coba? Kita doang. Oh gitu. Kejepit kali. Kayaknya gue rasa ini kali. Ini kali bahu ya. Nah itu, kamu kan tadi mundur kan bunyi nih kalau gitu. Iya beda itu. suara ini kan ngek. Oh iya. Bismillah. Tapi emang ada yang nontonin sih. Aw amat Pi. Iyalah. Biasa. Itu Pablo nonton. Iya. Ada nontonin. Bukan sosokan ini ya. Bukan sosokan. Soalnya mau bener kayaknya di sebelah kanan deh. Astagfirullahaladzim. Ini 2:30 loh bro. Iya, 2:30 pagi loh. Gue yang tadinya nggak sensitif jadi sensitif nih dengan kata bini gue. Gimana dong? Gue juga menarik jadi nggak enak sih. Iya kan? Agak anget pak. Masalahnya suaranya kecil. Coba nanti kita rewind ya. Iya. Pas di podcast nih kita ada nggak? Editor tolong ya. Coba. Iya editor. Kalau ada ya dimunculkan coba. Ya tapi memang ada yang nungguin dari luar sih. Iya sih. Dia nggak berani masuk. Iya. Nggak mau masuk. Iya, ada yang jaga. Mau dihantam sama Iya. ini. Gue kayak nih posisi gue begini, yang kanan kita kan ketahuan tuh ketutup nih bro. Nah, Cuma kayak pas banget nih kayak lagi. iya sih. Iya. Iya. I feel you kok. Gua memikirkan hal itu sih. Kalau aku nggak bisa. Cuman nggak bisa nembus. Itu dia. Iya kan bener kan? Ih. Nggak bisa nembus deh. Mau dihantam sama mbahku. gue sebenarnya Tuh kalau dia tuh lebih yang maksudnya ngeliat kayak itu lebih bisa. Tapi kalau Gue nggak lihat tapi gue ngerasain maksudnya sih. lebih kayak ngeliat gambaran gitu loh, maksudnya nggak ngeliat yang ini banget. Buktinya dia bisa ngegambarin kayak gitu sama kayak lu. Kalau gue nggak bisa, tapi lebih kayak yang visual gitu-gitunya, suara-suara atau ngerasain apanya, hawa-hawanya kayak gitu. sebenarnya bukannya bisa sih. Ya apa ya, tiba-tiba kayak muncul di pikiran, set, ya kan?
ya gue nggak tahu sih ini pikiran gue bener atau enggak ya kan. Cuma kayak setengah otak gue nih, pikiran gue ada di luar lagi ngeliatin dia maksudnya. Ada berapa? Ada Satu otak biasanya. 4, yuk. Enggak, sekarang 5. Tambah. Tapi yang 5 masih agak ngejauh. Belum berani dekat. Belum berani dekat. Yang keempat, yang satu yang gue ngeliat banget ini. Karena posisinya dia udah begini banget nih. Posisinya dia udah begini banget dan kayak Sebelah kanan. Oke, terima kasih, selamat datang di channel kami. Kalau lo suka dengan video gue, monggo di subscribe, di like, and di komen. Mungkin sampai di sini aja perbincangan kita. kayaknya udah ngasih sih. Ya. Kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian, monggo di like and di komen, di subrek ya. Di subrek ya, subscribe. Sampai susah ngomong, mau ngomong subscribe jadi subrek, oke? Kalau ada komen-komen atau ada ide-ide lagi yang bakal apa kira-kira yang bisa dibahas di, gue udah nggak bisa begini, gue ngomongnya begini, gue udah insecure gitu. Kalau ada yang bisa dibahas di gua sini, agak takut pulang jadinya deh. nggak, insya Allah lah dia pergi lagi abis ini, insya Allah lah. Iya kan dia Bismillah. pergi tapi masih di luar ya. Nggak, ntar gue suruh usir, gue usir. Oh, iya. Tenang ya. Nah, kalau ada saran-saran atau ada kritik-kritik boleh ditulis di kolom komentar. Kalau emang videonya juga kece, di like ke atas, jangan diginiin tapi diginiin. Kira-kira tulis di kolom komentar topik apa lagi yang bisa kita bahas. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We out. Dadah.